dia harus memanage tidak hanya tim tapi juga market value pemain. Nah itu menurut gue sih itu bangke aneh banget. Gitu. Emang begitu ya? Kalau lu Chelsea memanage market value pemain, berarti dengan kata lain lu dikasih tekanan untuk mainin dia dong. Betul. Oh Mainin iya dia dong. iya. Iya dong. Supaya klub lain ngelihat 1-2 match dia main bagus, dijual, nilainya naik. iya. Karena bagi Chelsea kan investasi tuh. Iya. Gitu loh, beli pemain banyak apa segala macam, kemana tuh Nkunku, Timo Werner, lu sebutlah gitu, pada kemana itu. Oh iya polisi udah dia bilang tapi polisi. Terus. Jadi kayak klub strateginya tuh sekarang adalah ya gitu bang, borong pemain yang banyak. Iya. Habis Lu dia kayak lu kayak audisi aja udah. Ya sejujurnya ini mental tim papan tengah sih sejujurnya. Ya kayak Brighton, jualan, Brentford duit, jualan kan. Jadi gimana nih Bang, Amorim nih Bang. Tapi sebenarnya sih udah banyak pundit-pundit yang bahas juga sih soal Amorim nih, udah semuanya lah. Apalagi kita pas tayang ini sudah fans MU-nya juga udah maki-maki, yang pundit-pundit lain juga udah angkat berita. Lu ada perspektif siapa yang maki-maki? Kok kasar banget? Ada aja Bang. Emang klub ini kan kutukan Bang. Namanya juga yang klub setan Bang. Kok bisa maki-maki, aneh banget. Ya nggak ngerti juga. Tapi nggak sekolah apa gitu. Heran banget sama maki-maki. Tapi sebelum kita bahas Amorimnya kan ini Solskjaer yang mau ditarik lagi Bang. Lu setuju atau enggak? Enggak. Oh enggak, oke. Chelsea dulu aja. Oh lu enggak mau Chelsea dulu aja? Iya dong, ada tamu. Oh iya, sebenarnya gue biar bet dulu di depan langsung nyatu berak kan semua orang menantikan. Iya kan udah gue jawab. Solskjaer gue enggak setuju. Oh enggak setuju ya? Enggak lah. Iya. Dan lagian menurut gue dengan dia coach and coach kan berarti dia begging, dia bisa ini. Man, I love you Oli. I do love you. I really love you. But please have some pride. Lu kayak gak punya marwah loh. Lu dipecat gitu ya. Terus pada saat lu hari terakhir kerja tuh postingan lu kayak yang lu mukanya sedih apa segala macam. Terus sekarang lu kayak ya udah sini gue yang beresin. Men, punya marwah dikit apa sih lu punya apa ya punya bukan gengsi ya. Pride gitu. Iya punya pride gitu, lu punya marwah gitu bahwa apaan lu kemarin ngelepeh gua. Inilah harga diri Kalau gue Bang. sih makanya gitu. Kalau gue sih nggak setuju. Bukan makan tuh gengsi. Bukan emang ya makan tuh gengsi lah. Emang lu miskin lu kurang duit enggak juga loh. Enggak lah. Ya Men kan Ole tuh tajir. Ya kan era sekarang era ngejilat terus gabung rezim. Ya kan? Tapi emang ini Gue rezim. gak pernah mau bahas politik ya. Ya kan enggak kan berarti kan Ole kan menjilat ludah sendiri maksudnya Bang. Kan sekarang eranya begitu emang di mana-mana menjilat ludah sendiri gabung itu. Menurut dokter boleh nggak jilat ludah sendiri? Aduh, menurut dokter ngatain fisik nggak boleh, ngatain tolol boleh katanya. Oh, menurut dokter. Menurut keyakinan dokter gitu. Oke. Ya oke. Jadi lu nggak termasuk nggak setuju ya? Nggak setuju gue. Nah, nanti baru kita bahas Amorim. Nah, jadi sebelum kita bahas Amorim, hari ini ada bintang tamu, teman kita main bola sebenarnya Bang ya. Betul. Di Bedeba FC kebetulan kita dari kemarin nyari siapa nih yang bisa bahas Chelsea. Ada sahabat gue satu bekas sekjen CS anak lama, cuma dia di Bali memang. Kerja apa tinggal? Nggak, dia stay di Bali. Cuma gue pikir kan dia kan suka di Jakarta gitu. Jadi pas kemarin gue telepon, tadinya kalaupun agak bisa ya gue mau 2 fans Chelsea. Jadi satu yang old crack. Kalau lu suka Chelsea tahun berapa? 2006. Iya, 2006 kan maksud gue ya kan berarti kan ada 2 perspektif nih. Kalau agak tuh dari zaman yang masih Ranieri apa segala macam, makanya sebelum Roman lah, era sebelum Roman. Kalau lu kan udah Roman nih. Udah. Dan wajar karena bagi gua setiap fans bola itu adalah glory hunter pada awalnya. Gak mungkin lu suka klub bola, lu suka Regina gitu enggak. Pasti lihat Juventus lagi bagus juara, pasti lu suka. Enggak suka tiba-tiba Salernitana nih. Enggak mungkin ya. Kalaupun misalnya suka, misalnya ada yang suka sama Liverpool walaupun enggak lagi juara gitu, tapi mungkin historinya gitu kan, atau mungkin saat itu Liverpool mainnya lagi bagus gitu kan. Atau turunan Bang. Oh lu bokap lu Chelsea? Atau turunan. Oh ya, atau turunan keluarga, gitu. Iya, abang, gitu. bapak. Jadi basically bisa gue bilang fans bola itu sebagian besar, terutama yang plastik ya. Yang plastik itu pasti ya glory hunter ya. Gue suka MU karena dia juara FA Cup gitu loh. Jujur. Dan itu kan gue udah sering sebut kan, setelah dia juara FA Cup kemudian dia juara Winners Cup, ya makin suka lah gue sama MU kan gitu. Gue suka Milan bukan glory hunter Bang. Apa? Karena temen gue udah milih Juve, yang satu milih Inter. Lu lawan nih, lu lawan. Biar beda. Gue apa yang beda ya? Gue kesukaan AC Milan gara-gara beda. Tapi paling enggak kan itu klub besar kan. Tetap gitu klub besar. Iya gitu, bukan. Gak mungkin dong temen lu Juve, satu Inter, terus lu milihnya Perugia.
Oh iya nggak mungkin kan? Atau bolonya Atau bolonya gitu. nggak mungkin gitu loh. Iya. Nah gimana Dam? Iya emang ini gua intermezzo dikit ya. Jadi Adam fans Chelsea juga tadi udah dibilang sama Bang Fu juga. Ini kan kenapa ada Adam di sini karena kita mau lihat perspektifnya kenapa Enzo Maresca tuh dipecat dan lu setuju atau enggak? Sebentar, sebelum lu jawab. Kenapa Adam di sini? Karena diturunkan dia dari surga. Oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi. Itu Adam. Kenapa ada? Iya, karena bener. dia makan buah khuldi, karena Iya. dia tidak bisa menahan godaan dari setan. Iya. Gitu loh. Dan Karena selama-lamanya manusia ya memang ya kita diciptakan untuk begitu gitu loh. Dam kita tuh nggak pernah nyinggung agama lu Dam. Maksudnya nggak pernah. Tapi Bang Fu ada aja masukan-masukan. Berarti religius. kalau benar dong. Oh iya benar. Tapi kan Adamnya beda Bang. Oh iya. Ini namanya Adam bener. Oh iya. Iya. Oke, Itu kan cerita Nabi kita. Ya kan sama kayak Gibran ngantuk ya atau Gibran ngantuk ya? Kan beda maksud gua kan. Ya lu mesti lihat tanda baca, intonasi gitu loh. Ada. Iya maksud gua tadi betul. gua bilang Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Itu benar. Oh benar. Iya. Iya, gitu. itu juga ngatain mata ngantuk jangan bener itu mah bener juga. Tapi jangan langsung foto. Maksudnya. Ada artis namanya Herman Ngantuk, lu nggak tahu? Tahu. Iya, ada tahu. bahas ada yang bahas. 80-an loh. Herman ngantuk tahu. Nggak marah tuh dia dibilang ngantuk. Iya makanya kan. Tapi kan ada juga secara kedokteran mata ngantuk itu karena mungkin Anjing gua nunggu lagi. Mau ngomong apa sih? kurang tidur. Apa ini maksudnya apa ini? Apa ini? Banyak utang apa mukul-mukul begitu. Ada tuh begitu. Enggak ada ya. Ya pokoknya gitu intermezzo ya guys ya. Iya ya. Jadi ini balik nih Enzo Maresca nih. Iya. Gimana komentarnya nih? Ada Adam Maresca ya? Ada Iya. Maresca. Sebetulnya apa ya? Hah. Itu kan problematikanya udah dimulai sebenarnya dari awal musim sih. Oh, iya. Cuman gue merasa kayak Maresca ini nahan kali ya. Kalau sekarang udah keluar statement, dia kan startnya itu kan waktu habis lawan Everton menang, Iya. setelah kalah imbang, terus dia bilang 48 jam terburuk selama gue di klub. Itu gue langsung nge-reflect masalah dari awal musim tuh ketika Oke. dia minta back tapi nggak dikasih, betul. Dan bilangnya adalah ya udah pakai yang ada dulu, karena kalau lu minta back nanti project Aceh Ampong nih anak muda dia mau cabut. Meanwhile Aceh Ampong sekarang emang jadi pemain top kan nggak Nggak juga. juga. Gitu. Iya. Jadi terlalu banyak hierarki yang menurut gue sih kasihan di Maresca kalau gue gitu. Dan ini kan isunya adalah dia mulai kontak sama City, sama manajemen City udah 2 kali ada komunikasi gitu. Sama siapa yang Maresca? Sama Manchester City. Iya sama Maresca. Ya, Maresca. Oh mau ditarik maksudnya gitu? Jadi Oh. quote by quote tuh buat suksesornya Pep gitu. Ada info seperti itu gitu. Tapi Pep juga kemarin nge-confirm ya gue masih akan melatih sampai kontrak gue habis gitu. Karena kan ditanya sama jurnalis tuh Ya. dan Pep dengan enaknya bilang lu akan cabut dari City. Emang lu yang mau mecat gue kata si Pep gitu ke jurnalis. Jadi kayak ya sebenarnya masih abu-abu lah. Tapi gue pun dari perspektif Maresca ya. Ini gue menganalogikan kayak gue kerja di perusahaan deh. Oke. Kalau perusahaan gue udah nggak bener, udah toksik, nggak cocok dengan apa yang gue jalani ya. Ya. Pasti kan lu akan mencari peluang di tempat lain dong. Tapi kan nggak akan bilang ke teman kantor lu, gue mau Cabut. nih kan enggak kan. Paling nantilah ibaratnya one man notice baru lu bilang Ya. Ya. ke manajer lu di kantor, ke teman-teman lu baru lu info. Jadi menurut gue untuk fans-fans yang lumayan kebelah sejujurnya sih, tapi masih banyak yang menyalahkan manajemen lah. Ada yang menyalahkan Maresca tapi gue rasa itu kayak yang kata Bang Fu tadi, kayaknya ini Glory Hunter yang baru ngefans kemarin nih Bang. Pas Oke. juara Club World Cup. Terus kayak nyalain Maresca karena lu udah dikasih pemain banyak masih nggak bisa ngapa-ngapain. Pemainnya Nah, ada ya Allah. orang dikasih pembantu banyak nggak bisa ngapa-ngapain juga negaranya. Ada juga iya Bang. Ada bener. sih, benar. Itu Sampai benar. gemuk kabinetnya. Tuh. Nggak tapi kalau si itu apa? Chelsea gemuk juga sih jujur. Iya benar. Nanti anjing. Nggak tapi si itu apa? Aduh gue lupa. Oh ya si Chelsea. Padahal Maresca tuh udah ngasih gelar sebelumnya apa? betul. Dua Cup gelar. sama betul. Super Cup kan. Sama Super Ini Eropa kan? Conference League Conference sama League. League sorry. sama World ini Cup. sama Club World Cup. Dan Ya, gue baca Conference League. beberapa komentar juga bahwa sebenarnya
semenjak udah nggak eranya Roman nih, udah berantakan baru lah nih ya. sebenarnya berantakan. Maksudnya Chelsea ini kebanyakan kayak juga beli pemain nggak penting gitu. Terus habis itu pelatihnya bingung karena pas di era Tuchel, terus di era siapa setelah Tuchel? Pochettino. Ya, Potter dulu. Oh, Potter, Tuchel, Pochettino, baru ini kan. Baru Maresca. Sebenarnya mereka 4 nama ini itu sebenarnya tidak ada masalah dengan maksudnya secara prestasi dan secara angka lah gitu. Tapi emang Chelsea emang ya kayak MU aja, maksudnya tiba-tiba ada selek dikit sama pelatih atau enggak apa segala macam kayak Conte di Spurs juga kan, ada selek-selek sama manajemen di-cut gitu-gitu. Kayak gitu ya ternyata ya Chelsea-nya ya. Kayaknya sih, nah yang paling benar untuk mendescribe manajemen sekarang itu adalah mencari pelatih yang manut, tanda kutip, yes man, yang nggak banyak minta gitu. Ada satu nama ada. Yes man minta kan? Ada. Balil. Iya. Ya Tapi Kok Bahlil doang, bukan ada yang lain nih? ya enggak itu yang yes man Banyak bang. kali. Kan orang yes man tuh contoh Orang yang kalau bagus pidato bang. nggak lucu, ketawa tepuk tangan apaan lo? Ya kan yes man kan sesuatu yang positif. iya. Pak Bahlil ada sesuatu yang positif. Mantap. Iya. Ketua Dewan Masjid loh, Pak Bahlil. Oh iya benar. DKM. Respect Pak Bahlil ya. Respect. Assalamualaikum Kanda. Iya. Saya mau main pada lapangan padel Golkar. Ini- Iya. Silakan Dam. ini ibarat gue lagi debut di Vina Champion ketinggalan, jadi pressure-nya tinggi banget nih gue. Oh enggak. Lu gak usah ikut timeline gua mau Bang Fu, gak usah. Lu ambil yang multiverse bawah aja, Ya, cabangnya aja. Lu cari yang lain Ya. aja. Gak harus Ya, masuk di nggak harus, obrolan nggak ini, apa-apa. biarin aja. Aman aja, Dam. Kalau kita udah biasa. Jangan bahayakan karir lu, Dam. Ya, Iya, gue Dam. ngobrol sama Bang Ken aja. ntar. Ya. Oh iya bener, Ken City, Manchester City dia. Ngerti dia tuh. Nah jadi si manajemen ini ya maksudnya cari pelatih yang manut-manut tadi lu bilang yes man Karena itu. dia merasa punya struktur tuh udah paling bener lah. Gitu. Oke. Manusia kalau ngerasa paling benar tuh sulit tuh. Bukan kan? Betul, Dam? betul. Itu betul Bang, itu betul. Ya. Itu Dam, Betul. masuk Dam. Bisa Karena- pede jatuhnya. Iya bener Dam. Gak usah ikut arus itu Dam. Gak usah Dam, lu udah. Biarin aja. Jadi gitu ya. Jadi tapi apa tadi ya? Itu kan selain Bohli kan orang sekarang banyak ngerasa nggak ininya kan sama siapa? Ekbali, Ekbali. Clear Lake. Jadi Dia itu director ya? jadi kemarin tuh gue Apa sih posisinya dia? pada akhirnya gue Kayak seskap gitu. pada akhirnya gue research soal kepemilikan sahamnya Bang Ya. gitu. Jadi si Todd Boehly ini sebenarnya cuma punya 12% saham Bang. Anjing, Tapi kecil dijadiin wajah klub lah intinya. Oh, yang lain Sementara mungkin kayak model-model gue titip duitnya di lu ya, gue titip Iya. duit. Mukanya muka lu aja nih, karena kan lu terkenal, mama Iya. suka sama lu, gitu-gitu kali ya. dan dia kan di Temennya emang, bukan? Enggak. Terus? dan dia kan di Sports America kan udah Oh iya, udah iya, iya, excel lah. excel, Jadi betul. makanya dia dijadiin wajah klub. Padahal yang jadi pemegang saham Mayoritas mayoritas siapa? adalah si Clear Lake yang Ekbali itu Bang. Yang sekarang orang pada Ekbali out, Clear Lake out, Blueco out. Oh. Si Ekbali itu dia punya maksudnya selain megang Chelsea dia megang apa lagi? Si Clear Lake-nya atau Ah. Itu kan Blueco-nya itu perusahaannya kan? Iya, perusahaannya. megang apa aja dia dia? kalau klub tuh yang gue tahu ya, itu cuman Chelsea sama Strasbourg. Kayak City lah. Ya kan Strasbourg lagi mecat pelatih kalau gue nggak salah. Itu nah sejujurnya udah dapat pelatih Chelsea, ya pelatih si Strasbourg itu. Oh. Liam Rosenior. Oh iya. Dia Manut, bekas manut. asistennya Wayne Rooney, betul. Di derby yang di yang degradasi. Champions degradasi. Iya. Yang penting kan manut doang tadi kan soalnya kan. Betul, Padahal gitu. memang penyakitnya Chelsea emang defender ya. Penyakitnya defender, Banyak tapi ya menurut gue kalau sih. striker juga nggak ada yang tajam mereka. kalau teknis kan kita bisa bahas 1001 malam ya. Iyalah, Tapi nggak sebenarnya akan kelar-kelar. problemnya adalah ya mirip kayak MU sebetulnya sih. Behind the doors lah yang sebenarnya orang nggak banyak yang tahu. Makanya yang bilang Maresca out itu bukan gue ngebelain Maresca ya, tapi mungkin Lu belain Maresca juga nggak apa-apa, hak lu kok. Kenapa rupanya? Iya belain Iyalah. aja. Enggak, maksud gue kenapa mesti takut mengutarakan opini yang lu rasa itu benar dan itu hak lu gitu loh. Iya. maksud gue adalah gue ngebela Maresca bukan karena gue segitu menyembahnya. Karena kan sekarang banyak keputusan nih Bang. Bodoh, Oh, emang iya. orang bodoh. Jadi iya benar. Tapi lebih ke kayaknya kita in this day gitu ya dengan banyak informasi kayaknya lu harus beli deep dive cari informasi gitu. Informasi apa sebenarnya masalahnya itu ada di mana dan informasi udah dibeberin jelas tersebar banget. banyak lah gitu ya. Dan gunakan akal sehat lu. Ya masa gua nggak percaya dengan media-media besar Inggris, lebih percaya ke personal yang bilang Oke. masalahnya di Maresca kan
agak aneh menurut gue. Gitu ya. Kayak dulu orang bilang Ole super angkot gitu, guru penjas, anjing. Oh, iya. Aneh. Berarti, sorry bentar Mal. Ya, siap, Bang. Lebih kurang kondisinya MU itu mengcopy paste apa yang dilakukan Chelsea ke Maresca dong. Iya. Karena Maresca kan speak out kan. Betul. Iya kan? Speak out juga dia ngomong bahwa apa sih dia minta 48 jam terburuk ya, lah. Pokoknya kan 48 jam terburuk selama gua ngelatih. Padahal juga belum ada setahun lebih kan. Udah setahun setengah ya? Setahun setengah ya, sorry. Setahun setengah. Dia juga masuk setengah musim kan. Dia masuk awal musim awal sebetulnya. musim Musim lalu. Ya. Oh iya betul-betul. Dia masuk awal musim gantiin caretaker ya kalau nggak salah. Gue lupa siapa. Dia masuk, dia pegang. Kemudian pemain banyak. Terus main gak firm segala macam. Tapi di Conference League lu bisa perform sampai dengan lu juara segala macam. Nah, yang kata orang itu piala ciki, Bang. ya Tapi kan lu ya keringetan piala ya. tetap piala lah udah gitu ya. Itu bagi gua piala, kecuali kalau Community Shield tuh lu anggap sebuah ini ya, itu baru tuh lucu gitu ya. Iya. Tapi kalau yang namanya turnamen, kompetisi panjang sekecil apapun ya tetap piala yang lu dapatkan gitu. Ya sama sebenarnya kayak Piala Super Cup Eropa gitu, itu juga piala sih. Cuma bedanya kan itu mempertemukan dua tim yang juara di Eropa, tidak di tidak di negara sendiri kan gitu. Nah, dia kan ngomong nih bahwa ini 48 jam terburuk gua selama melatih Chelsea. Tersentil nih ego si bos-bos nih, sehingga akhirnya dia dipecat. Bahasanya sih mutual agreement ya kalau dia bahasanya ya. Tapi gue rasa nggak tahu ya, mungkin manajemen pengen pecat, di sisi lain Maresca juga pengen cabut, jadi kayak ya udah ketemu pas, aja ya, udah. bedanya sama Amorim adalah Amorim tidak mutual agreement. Iya. He's not quit either gitu. Dia benar-benar enggak, dia udah lu pecat gua, silahkan. Tapi dia masih tetap dapat gaji sampai 2027. Oh ya? Iya, dia nggak dapat pesangon. Oh iya. Dia masih dapat gaji, istilahnya udah lu ditepikan aja deh, lu kayak udah dirumahkan mungkin bahasanya atau apapun gitu ya. Yang penting gua nggak pakai jasa lu lagi. Lu nggak dipecat kali, mungkin gitu bahasanya ya. Karena dia tetap dapat gaji sampai 2027. Oh jadi maksudnya nanti ada pelatih baru pun tetap bayar normal? Iya tetap bayar normal. Dia sampai dia menerima tawaran klub lain, dia ngelatih klub lain, baru itu selesai kejadian. Maksudnya kalau misalkan ternyata di 2026 ini diambil siapa? Iya baru selesai itu. Jadi mungkin misalnya bulan Februari dia ditarik sama Panathinaikos atau Galatasaray, Leverkusen whatsoever. Selesai itu udah. Berarti itu udah di luar. Tapi selagi dia masih menganggur, dia tetap dibayar gaji. Kayak pensiunan deh. Mantep ya jatuhnya. Ya gajinya besar juga lagi kan Bang. Gede. Iya mantap juga. Gitu. Enzo Maresca enggak kan? Kalau Enzo Maresca putus di mutual tengah kan? agreement biasanya udah Enggak. golden shake hand lah mungkin. Iya. Lu dapat pesangon gitu loh. Nah kalau si lu sendiri sama si Enzo Maresca sebenarnya tidak ada masalah sebagai fans Chelsea ya kalau lu ya. Gak ada masalah Happy sih. aja sama happy aja. Misalnya teknis di lapangan kayak ya lu kalah menang mah udah ada normal faktor lah. belakangnya lah, nggak tiba-tiba lu kalah mulu. Emang kan mulai di praise itu kan waktu bisa menang lawan Barca kan 3-0, terus habis itu imbang lawan Arsenal dengan 10 orang, di situ kan naik banget tuh gitu. Tapi setelah itu kan gue lihat jadwal Desember, lawannya bawah-bawah nih. Tapi kayak ada rasa keraguan tuh, karena gue tahu nih pasti justru yang kayak gini nih yang bikin kepleset. Dan itu kejadian kan. Dan dia dipecat setelah kurang lebih 2 minggu dapat pelatih terbaik bulan November. Amorim Oktobernya kan? Oktober Amorim. Oh iya benar. Dia November. November tuh Chelsea gak ada kalah seingat gue ya. Gak ada kalah. Dia cuma imbang kan? sekali, menang 3 kali. Iya. Nah kalau balik lagi tadi ke pertanyaan Bang Kemal, gue sih gak ada masalah. Maksudnya cuman memang ya namanya refleks ketika gue nonton marah-marah itu kan wajar ya. Iya Tapi dong, sebagai fans kalau lu mengungkapkan emosi lu menurut gue ya selagi masih wajar gitu ya. Menurut gua ya manusia tanpa emosi mendingan mati kan sebenarnya. Betul. Tapi kenapa? Cuman ya the whole progress menurut gua ya seperti yang Maresca bilang, ini ada di right direction sebetulnya. Cuman setelah sekarang keluar Maresca, gua ngerasa kayak omongan-omongan itu hanya cara Maresca untuk menutupi kekesalannya dia aja sih gitu. Karena ketika keluar statement 48 jam, terus keluar isu-isu yang banyak banget, dan menurut gue itu sangat memberatkan Maresca. Ada satu gue bilangnya hierarki atau apa yang menurut gue, wah ini tai banget sih. Gue pun kalau jadi Maresca kesel gue. Jadi dia harus memanage tidak hanya tim, tapi juga market value pemain. Nah itu menurut gue sih
itu bangke Aneh banget, sih. banget. Gitu. Emang begitu ya? Kalau lu Chelsea ya? memanage market value pemain, berarti dengan kata lain lu dikasih tekanan untuk mainin dia dong. Betul. Oh iya Mainin iya dia dong. iya. Iya iya. dong. Supaya klub lain ngelihat 1-2 match dia main bagus, Dijual, nilainya naik. iya. Karena bagi Iya. Chelsea kan investasi tuh. Iya. Gitu loh, beli pemain banyak apa segala macam, kemana tuh Nkunku, Timo Werner, lu sebutlah gitu, pada kemana itu. Oh iya polisi kan udah dia bilang tapi polisi. Terus. Jadi kayak klub strateginya tuh sekarang adalah ya gitu Bang, borong pemain yang banyak. Ya, Habis lu dia kayak lu kayak audisi aja udah. Ya, sejujurnya ini mental tim papan tengah sih sejujurnya Oh ya. iyalah, Kayak iya, Brighton, jualan, cari Brentford duit, jualan iya. kan. Oh ya Udinese juga gitu. Udinese. Iya Udinese Bologna. gitu. Iya ya tim jualan-jualan. Iya. itu. Ya mungkin ini lo gambling aja kan, cari 1-2 pemain dari Afrika Selatan apa, semoga lu dapat barang bagus nih, poles jual jadi duit gitu. Iya, Itu bisnis kalau- orang Amerika banget lah. Kalau lu fans Chelsea pasti sering banget lihat kayak Fabrizio Romano nih posting here we go pemain Chelsea, tapi gue nggak tahu itu siapa dari Bang. mana, apa segala Tahu-tahu macam. pemain Brazil, datangnya aja 2028. Iya, Tapi udah diberitainnya dari sekarang. sekarang gitu. Bilangnya hidden gem apalah. Gue rasa Fabrizio di endorse juga kali ya. Wah, dia udah pasti di-endorse sama klub, gue yakin banget itu. Hmm. Orang berita pemecatan Amorim aja dia duluan nge-tweet daripada klub kan. Anjir Fabrizio Nah, Romano buzzer sumpah, ya. gue juga kaget tuh. Buzzer. Dapat duluan. infonya Maksud malah gua- dari jurnalis gitu loh. Kan aneh banget gitu loh. Harusnya kan Iya. di mana-mana klub duluan ngeluarin statement, baru lu keluarin press release Betul, kan. iya. Setelah lu press conference, baru rilisnya lu bagi nih. Gitu loh. Lah ini bisa dia duluan nge-tweet men. Buzzer. Kan gak mungkin. Buzzernya Chelsea. Itu yang kayak gue bikin di Instagram gue, lo gue bilang, udah kasih saya Fabrizio. Kan anjing banget ya. Iya aneh banget ya. Iya tapi Fabrizio lu Romano. sakit hati dong Chelsea sekarang menjadi tim kayak gitu. Maksudnya menjadi tim yang kan maksudnya Chelsea yang kita tahu ya, Bang Fu juga tahu bahwa kita tahu lah mereka tuh maksudnya zaman Drogba sebelum itu Yeah. juga suatu klub yang berprestasi lah gitu. Dengan berubah kayak gini ngaruh. Sedih nggak lu? Sedih nggak? Ya kalau sedih ya pastilah. Cuman Iya. maksud gue adalah ya namanya perubahan ya, kita juga harus set expectation juga sih menurut gue gitu. Ya dulu Abramovich juga sama sebenarnya, warisannya dia adalah gonta-ganti pelatih juga. Oh, iya. Cuman Iya. caranya adalah dia gonta-ganti itu ya glory hunter gitu, cari pelatih top lagi. Yang udah bagus, ketahuan gitu. Pemain disuplai sama dia yang Iya, bener-bener top gitu. Top, Nah kalau benar. sekarang itu ya tadi sih karena bisnis banget gitu si Chelsea itu sekarang dijalaninnya menurut gue ya gitu. Iya Itu iya. make sense sih maksud gue. Iya, siapa main Chelsea gitu gue. Iya Ya banyak. itulah. Ada yang apa sih back Italia Ucueke tuh. apa Kan siapa gitu. Nyebut nama pemainnya Udah Iya, iya, ada tuh. Kalau dulu nih kita bisa sebut nih. Siapa Mateja namanya? Kesman. Siapa Damien Duff. Kemudian Paulo Ferreira, Carvalho, dia beli Lampard, dia beli Jokol ya. Iya. Kemudian dia beli siapa lagi lah, Drogba, Obi Mikel, Asian. Kita bisa sebut tuh semua kasarnya gitu ya. Shevchenko. Seva, Torres. gitu. Nggak, tapi ada tuh satu back yang Itali kalau nggak salah, dia tuh ke darah Brazil, darah Itali juga, dari Chelsea tuh. Gue lupa tuh sampai ini Gua Emerson. Emerson Emerson Palmieri, yang sempat iya. main Di West Ham. masih di West Ham. Iya, sekarang. gue bilang siapa nih orang kayak begitu. Tapi itu masih timnas Itali sih, itu masih kayaknya Iya. masih dipakai. Cuma kak, nih pertanyaan buat Adam sama Bang Fu juga nih. Ini kan udah beberapa tim termasuk MU suka ganti-ganti pelatih lah. Akhirnya nyari pelatih yang manut gitu. Apalagi Glazer ternyata gue juga baru dia punya Buccaneers tuh yang tim NFL ternyata Udah suka kayak lama. gitu juga. Iya. Itu tuh sebenarnya gimana ya? Apakah sebuah klub ini kan sah-sah aja kalau secara bisnis terserah Iya, gitu. Tapi ini tuh bahasanya gimana ya? Pertanyaannya ya. Lu sebagai fans maksudnya bukan happy, tadi gue udah nanya sedih soalnya. Lu sebagai fans tuh mempermasalahkan itu nggak, atau ya udah biarin aja dah ngalir kayak gini? Masalahkan lah. Oke, Kalau oke. kalau gua nggak serak, bukan gua tidak serak. Iya, oke, Karena bagi gua membangun klub bola itu bukan dalam tempo 1-2 musim. Oke. Tapi oh ya dulu Abramovich, Mourinho beda. Dia datang Iya. dari tim yang juara gitu ya. Kemudian saat itu dia benar-benar disupport, full support dari Iya. Abramovich. Dan seberapa banyak sih orang kayak Mourinho? Iya. Iya. Seberapa banyak orang kayak Mourinho gitu loh. Ya kan, tapi setelah itu kan dia kalau pindah klub nggak juara juga langsung. Tahun kedua baru juara, gitu loh. Lu sebut aja sekarang, even Klopp, berapa tahun Klopp butuh untuk jadi juara? Dia tahun keempat Bang baru dapat gelar. Champions kan?
Champions sampai FA dulu ya, gue lupa lah pokoknya. Champions dulu gitu. 2019. Ya. Tapi Arne Slot beda lagi bos. Arne Slot mendapatkan warisan klub yang tidak banyak berubah. Jadi ada variabel-variabel yang nggak bisa lu tepikan gitu loh. Yeah. Cuma artinya adalah tidak gampang. Dan lu lihat sekarang Liverpool gimana? Iya. Kalau memang dia, bisa tuh ganti pelatih langsung juara. Iya, tapi lu cuma mau sekali juara. Sustainable-nya nggak ada. Gitu loh. Iya. Pep Guardiola juga nggak juara tuh tahun pertama di Musim City. pertama mah, Hancur. Sampai dia minta banget. beli itu yang dia bilang, ternyata kalau di Inggris kan emang fisikal. Lu mesti duel, backnya keras-keras, second ball lu mesti menang. Makanya dia boleh menata tim kan gitu. Jadi nggak bagi gua yang ngebangun klub bola tuh ya lu mesti identifikasi lu masalahnya apa segala macem gitu loh. Dan lu sebagai fans cara mengatasi pertanyaannya berarti. Dan lu sebagai fans cara mengatasi sakit hatinya tim lu berubah structure gini gimana Bang, dari tim yang tadi lu bikin bilang Glory Hunter atau enggak tadi yang nge-manage satu pelatih terus-terusan sampai berapa musim gitu sampai Arsenal sekarang. contoh bagus menurut gua. Nah, lu kalau sebagai fans MU mengatasi sakit hati lu gimana? Apakah kan ada beberapa orang yang gue berhenti nonton deh. Kalau gua kan jelas maksudnya. Oke. Gue sudah tidak pernah membeli merchandise MU lagi. Oke. Gue udah jelas bahwa gue berusaha berkontribusi seminim mungkin terhadap klub itu. Tapi kan lu masih bayar buat nonton. Sorry bos, gue langganan video. Yang ditonton nggak cuma MU. Betul. Gue bisa nonton film, gue bisa nonton olahraga. Sebelumnya gue bisa nonton NBA juga, gitu loh. Jadi gue berkontribusi seminimum mungkin. Oke. Gak ada tuh gue beli merchandise MU. Terakhir gue beli jersey MU setiap keluar musim tuh ya. 2015 kayaknya. Udah 11 tahun lalu. Abis itu gue gak pernah beli lagi. Setiap jersey keluar mau sebagus apapun produknya ngeces banget gue. 2-3 musim terakhir nih merchandise MU tuh gila bagus-bagus banget. Iya. Tapi nggak lu beli itu. Kalau lu apa dah mengantisipasi rasa sakit hati tim lu berubah gitu? Kalau gue tadi sih Bang Kema set expectation aja sih. Oke. Gitu. Kayak misalkan nih waktu Pochettino kan, itu kan ada harapan ketika di akhir musim ternyata dia perform bagus banget gitu dan kegeser ke Conference League karena MU juara FA waktu itu. Jadi betul. MU yang ke Europa League. Ini udah oke nih. Oke, gue ngerasa ini kayaknya chemistry pemain udah mulai oke. Tiba-tiba putus, ganti Maresca, ya udah gue jadi nih kayaknya klub udah nggak jelas nih. Tapi ya gimana ya, hati nggak bisa bohong. Ya kalau lu terus suka kan. pasti lu tonton gitu. Mau jelek mau bagus pasti lu tonton kan. Tapi kalau udah kayak gitu ya udah set expectation gitu. Ketika Maresca sukses ya udah kan naik lagi nih pride-nya gitu. Nah sekarang putus lagi nih. Bahkan di tengah musim lagi kan, ganti lagi pelatih, sekarang pelatih Inggris lagi. Pelatih Inggris langsung 6 tahun kontraknya, menurut gue itu aneh sih. Itu aneh. Ya sama kayak dia kontrak pemain kan gitu. Panjang-panjang Chelsea kontrak pemain. 6 tahun, 7 tahun. Tapi yang lucu adalah ini kan dia orang Inggris ya. Dan gue lihat cara dia komunikasi ini PR banget lah si Liam Rosenior ini. Manis banget gitu. Betul. Gue ngeliat interviewnya dia yang pertama itu. Gue sampai baca thread gitu kayak ini adalah cara lu nego ke HRD. Kalau nggak salah Retropus yang posting gitu. Jadi kayak lu tahu lu datang dari klub anta beranta yang nggak jelas gitu, lu juga nggak top banget dan lu punya mungkin sedikit kayaknya gue akan kena pecat juga sih nanti. Ya udah gue kontrak punya panjang keraguan aja. lah Punya gitu. keraguan juga. Ya udah gue kontrak gue panjang. Gue ambil aja nih pesangon dong. 2 tahun kedua gue dipecat, aman duit gue bos. Betul. Gitu. Jadi kayak make sense juga sih, bukan cocokologi tapi ya in the real world juga kan kita gitu. Ya lu kan, pasti Bang. gitulah kalau lu pekerjaan. Ayo udahlah nggak apa-apa lah nih gue ambil. Ya pesangonnya kayaknya lumayan nih. Gitu. Apalagi Chelsea juga lagi. Gue bukan siapa-siapa. Tiba-tiba gue ngelatih Chelsea nama gue gitu naik. Gitu. Liam Rosenior dia bekas back dulu seinget gue ya. Ya bek kanan dulu di Hull City inget gue. Iya ya. Soalnya kalau gue udah di taraf nonton Milan berhenti. Kalau lu nggak mau nonton. Iya karena memang beda-beda. Kalau gue kan beda-beda bakar jersey. Oh iya benar. Kan gue pernah bakar jersey United. Udah segitu muaknya gue sama owner ya gitu. Gue kan tidak pernah membenci klub itu gitu loh. Gue cuma tidak suka pemiliknya yang menjalankan klub dengan ugal-ugalan. Iya. Menurut gue. Soalnya jadi merusak esensi olahraga itu sendiri. Olahraga itu sendiri satu, apalagi udah bisnis plan udah bisnis mindset bisnis lah gitu. Terus yang kedua adalah
jadinya gue ngerasa bahwa ngapain kita sedai hard fans itu sama Betul, satu tim. betul. Iya, Itu yang iya. gue jadinya benci. Toh lu Maksud cuma gua, dianggap sapi perah, benar iya, nggak? dan Betul. akhirnya Itu cuma setuju kayak tim ini cuma bisnis doang gitu. Iya. Ngapain lu segitunya? Enggak Iya. bang Milan itu atau enggak bang si Juventus itu. Ya kalau misalkan timnya memang lagi di papan atas terus habis itu lu berubah, oh nih lagi bagus nih Arsenal sama Liverpool misalkan, Ya. Inter gitu. Terus dia ngeset yang bagus ya itu karena lagi di atas gitu. Iya. Tapi untuk kita yang lagi turun misalkan AC Milan, Chelsea atau Iya. enggak MU. Jadi kayak ngapain gue jadinya die hard fans banget sama ini tim gitu. Bagi gua fans itu cuma jadi sapi perah udah. Iya. Karena mereka tahu segitunya orang-orang terhadap olahraga ini, apalagi terhadap klub yang udah kayak dikultuskan gitu ya. Iya. Itu menjadi mainan mereka. Iya. Lempar ini, pasti dimakan, pasti dibeli, pasti ini, pasti ada orang datang tur, pasti ada orang. Lah, bagi Iya. gua ngapain? Terlepas memang duit lu, misal ya itu duit lu terserah mau lu apain, tapi kalau gua ya gua nggak mau lah gitu loh. Toh suara gua juga nggak didengar. Ya, Lu ya. protes kayak apapun juga Iya, nggak iya. didengar gitu loh. Ya Iya, untuk iya. apa? Beda nih kalau misalnya klubnya di Indonesia, lu benar-benar bisa teriak nih, lu bisa datengin kantor PSSI, klubnya, iya. bukan klub nih kita cerita klub, lu Klub. jangan PSSI mulu yang lu serang kenapa sih? Udah Enggak, bagus enggak. lo Pak Erik, gila apa lu? Gue mau masuk ke pelatih baru tapi nggak. Nanti keluarin foto gua sama Pak Erik ya Ken. Emang ada foto bareng. Ada lah. Ada. Berapa Ada. kali gua ketemu Oh, doi iya, manajemen iya. gila apa? Ada. Sepele Kemal nggak tahu dia. Jadi kalau gua sih itu, kalau gua sekarang semakin kesini semakin sebegitu membisnisnya sepak bola, Ya. maka lu nih fans cuma dianggap sapi perah. Lu cuma dianggap sebagai ladang mereka mencari duit. Lu kaya enggak? Mereka yang kaya, iya. Itu juga korelasinya dengan munculnya banyak konten kreator gitu loh. Karena tahu enak Iya. nih makanan nih gitu loh. Sehingga Ya, ya. lu bisa tidak melihat dengan akal sehat lu udah gitu loh. Lalu tambahan Dam Dari soal bangku ya? iya yang die hard fans ini maksudnya ngapain jadinya? Gue dikit ya Dam ya sebelum nanti lu bahas ya. Jadi di ini juga nih buat Bang Fu juga. Jadi kan gue di podcast basket sempat bahas soal kan sekarang itu ada bukan tempat judi, ada FanDuel itu kan sebuah aplikasi lu bisa sport betting lah. Lu bisa ngebet gini-gini. Bahkan ada beberapa pemain-pemain ini sudah di-plotting untuk lu di sini lu under atau ini supaya gue menang nih di bandar judinya. Berarti secara nggak langsung olahraga tuh sebenarnya udah ada yang Udah ngatur, dikotori. dikotorin sama bandar judi ini gitu. Ada under yang untungnya ada beberapa yang ketahuan mungkin udah kelewatan lah ya gitu, ketahuan kok lu hari ini mainnya jelek banget tiba-tiba apa segala macam. iya, Nah iya. kita kalau di sepak bola lebih liar lagi bolanya karena memang kita udah tahu bobrok-bobroknya FIFA, UEFA tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadinya kan jadi merusak esensi. Sudah tim lu jadi tim bisnis, terus ternyata kita nonton bola sosok ngebelain atau kita banter-banterin orang, tim lu tuh bego, tim lu cupu Lah gini-gini. tim lu ada yang suap, Sandro Tonali misalnya. Iya misal. kan maksudnya kan Gitu kayak loh. gitu, Tonali misalkan gitu-gitu. Jadi kan gua kayak ngapain sih lu ngebanter-banter gitu dah maksudnya. Iya. Norak. Jadi norak. Apalagi kalau ngomongin maksudnya ya kalau gue pribadi Bang ngebenci salah satu tim lain gara-gara rival juga itu jadi norak juga Bang. Jadi Gue aneh sih juga. gak segitunya, terutama Oh, iya. untuk klub luar ya. Maksudnya gue gak Iya, pernah. Iya. Ya kalaupun misalnya gue gak suka Arsenal, ya gue gak suka aja. Gak sampai Iya, yang iya. gue Nggak ngetik taktain. gak mau nulis Arsenal ada yang dibintangin atau gak mau Iya. nulis Liverpool. Anjing apaan sih dalam hati gue. Lu kayak apa sih misalnya lu tulisnya Liverpool gitu atau Arsenal gitu. Gak usah Langsung yang lu tulis aja. bintang-bintangin karena oh ini rival tim gue. Ya Iya, 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 norak banget tuh menurut gue. Iya iya. Tapi lu Gitu. berarti Ya. itu apa gimana Dam soal itu Dam? Ada hard fans. Si Die Hard ya. Iya iya. Sebenarnya kalau dari sisi gue ya teritori juga ngaruh sih. Kalau kata Bang Fu tadi kalau klub lokal lu bisa datang, Iya. se-Die Hard itu Kedekatan lu jelas. Jelas Kedekatan gitu. lu jelas. Tinggal di gitu Jakarta, loh. Iya. Persija, Bandung, iya ya. FYI si Chelsea kan fansnya akan demo nih nanti. Oh, siap. Heeh. Oh iya iya. Di Inggris maksudnya, Oh, bukan iya, gue ya. Tiba-tiba iya, gue iya, demo sih. Jadi akan demo tanggal 17 lah. Jadi nanti di next kandang Chelsea match lawan Brentford itu mereka akan demo dengan beragam tuntutan lah. Gue udah baca juga. Ya seperti yang gue jelasin tadi gitu soal gimana cara manajemen menjalankan klub ini sejujurnya lah. Poin-poin besarnya itulah. Gitu. Nah, itu kan untuk mereka yang orang sana se-Die Hard itu mungkin ya kayak kita ngebela klub lokal lah Iya, dari kayak dari misalnya hati gue ngebela benar-benar. SMS gitu karena ya rumah gue nggak jauh dari kebun bunga gitu Iya, ya. Gue tahu iya. gue ngeliat dari kecil-kecil dari zaman almarhum Pak Nobon, pelatih, Pak Arlin apa segala macem gitu loh. Gue ngerasa dekat, abang-abangan gue ada yang jadi pemain di situ gitu loh. Iya, iya, Ada iya. temen gue yang lulus seleksi PSMS junior apa segala. Jadi
kedekatan itu nyata gitu, real. Sama kayak yang demo Chelsea ini ya. Iya, jadi kayak kedekatannya. kayak kalau Iya, lu mungkin di rumahnya cuma 300 meter blok dari atau Stamford Bridge Iya, gitu-gitu. jadi kayak ya lu die hard tapi lu nonton pun streaming juga nyari Ilegal. link gratisan Ilegal, gitu. iya. Tapi Marah-marah, di sosmed segitunya, paling kenceng aneh menurut banget. gue itu apa ya? Lebay. Itu aja. ya lebay aja sih Oh gitu. tapi gue ada pertanyaan menarik nih buat Adam sama Bang Fu nih. Berarti Bang Fu, apalagi Bang Fu sering mention soal kita nih lagi capek dengan sepak bola nih, makanya tidak Ya. menelurkan pemain-pemain kayak Zidane lagi, Ya. kayak Joan Sebastian Veron gitu-gitu, tidak keluar lagi karena kita sepak bola tuh lagi capek dengan sepak bolanya itu sendiri gitu Iya, kan, yang Bang Fu kayaknya. bilang kan. Berarti kapan menurut Bang Fu dan lu Dam, ada nggak nanti momen di mana fans itu satu dunia ya, berarti kita ngomongin Ya, sedunia ya, segitu capeknya sama sebuah klub sampai mereka akhirnya bener-bener stop nonton, baru bener-bener kayak kapok, kayaknya kita nggak bisa perlakukan fans, atau nggak akan pernah kejadian sampai kiamat tetap aja mau Nggak akan. sebobrok tetap nonton aja lu di Nggak stadion, akan. tetap Nggak. nonton Bang? Orang akan tetap datang nonton. Sebobrok apapun timnya, Ya, udah ibarat kata tadi misalnya sebusuk apapun United segala macam bla bla bla, tetap beli jersey. orang di Inggris sana di Manchester pasti Ya. tetap akan ada yang datang gitu loh. Karena sepak bola itu kan juga quote and quote diturunkan oleh orang tua kita kan. Itu mah warisan gitu loh. Warisan. Jadi kalau emang dulu bapaknya suka MU segala macam, terus si anaknya jadi suka gitu kan, turun temurun. Jadi kalau itu gue yakin bahwa tidak akan sampai ada fase di mana orang muak banget sampai sepak bola sampai nggak menonton, itu kecil banget kemungkinannya. Atau menurut muak gue. sama MU-nya doang sehingga di stop dia penonton nggak datang gitu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak Udah sih. terlalu besar brandnya. Dan Oh. balik lagi akan selalu ya, di Manchester orang akan datang nonton MU, di Inggris Iya. orang akan tetap datang nonton MU. Mungkin dia besar di London, tapi mungkin orang tuanya dari Manchester dulu dari ini akan ada keterikatan secara emosional terhadap klub itu gitu loh. Kalau yang dari luar Inggris sendiri, menurut gua kecil lah kemungkinannya ya, karena Ya, ya. secara brand itu masih besar dan bisa dinikmati tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar Ya, ya, gitu ya. loh menurut gua. Kalau lu Dam? Masih bisa gitu. Demo Chelsea gitu-gitu Dam. Nggak, soalnya gini Dam, sebagai information aja, ini kan sekarang lagi era di mana bahkan sebuah negara aja bisa diruntuhkan sama netizen lah gitu. Kita ngomongin Bulgaria, kita ngomongin Nepal, kita ngomongin Iya. Serbia gitu. Berarti kan bisa netizen tuh segitu muaknya di era sekarang ya, kita Iya. ngomongin era Gen Z dan sosmed ini ya. Bisa segitu muaknya sama sebuah institusi, sama sebuah kekacauan gitu, sehingga mereka turun ke jalan, terus habis itu sampai Serbia, Nepal dan Bulgaria kejadian gitu. Kan itu bisa terjadi di klub juga sebenarnya. Chelsea udah demo nih kata lu tadi bilang kan. Berarti bisa aja mereka kayak boykot, stop nonton, berhenti orang saking enaknya sama timnya gitu. Ya. Ya kalau misalkan stop nonton mungkin dari 100% paling 5%-nya doang, tapi 95% orang masih Anjir, akan iya nonton. juga ya, berarti Terus iya kayak amat ya. kalau tadi nerusin yang Bang Fu kan soal ya sekarang klub udah jadi brand gitu kan, dan itu pasti di dalamnya banyak orang-orang pinter dalam tanda kutip ya yang tahu caranya nge-guide lagi. Iya. Kalau misalnya udah turun nih akan Akan ada muncul aja. lagi nih kreatif directornya buat ngepromot lagi nih, ngeramein dari mana lagi ya guys gitu. Iya, Sama lah iya, kayak nge-endorse Fabrizio Romano tiba-tiba ngeberitain apa. Iya, kacau. Itu kan akan ada terus gitu. Terus ya Iya, iya. generasi kan akan baru terus nih. Iya, Ya otomatis yang Ya tadi lah generasi warisan. baru kadang-kadang sejarahnya dibelokin ya dia nggak tahu apa dia dukung jadinya gitu Iya, loh. dan begitu ada pemain baru misalkan tiba-tiba Lamine Yamal ke Chelsea, naik lagi semangatnya. Naik lagi, kayak gitulah. Wah, ini harapan buat kita, padahal kan cuma monopolinya manajemen aja kayak Iya. ya lu nonton ntar Lamine Yamal juga 2 tahun lagi gua Gue lepas. jual gitu Iya, loh. gua jual. Ya kayak Iya, kayak waktu Zlatan datang aja ke MU, begitu dia Iya, datang bener. Udah. jersey sampai dibilang Pogba, ya gue jual jersey bisa bayar transfer lu. Gila men, dari jual jersey men. Ibra ya. Iya. Iya, makanya jadinya kita terlalu dikasih harapan palsu terus sebagai fans bola. Enggak cuma Iya, lebih lu ke- udah kayak kerbau dicucuk hidung aja, udah lu dijadiin Iya, iya. tambang emasnya mereka aja ladang Kalau- cuannya gitu loh. Kalau pakai bahasa Bang Fu, dinina bobokan terus Bang. Iya. Oh, iya, benar. Sama sesuatu yang baru. Bener dong. Iya. Yang dikasih menarik. nih, dikasih permen gitu loh. Bagi gue sih itu ya. Kayak sekarang kondisinya keluar isu United menarik Ole gitu ya. Terus beberapa fans selalu, oh ya aku nggak apa sama Ole. Hah? Terus kalau nggak apa-apa sama Ole, lu lupa nih kemarin kasus kejadian Iya. Amorim nih. Lu lupa nih kejadian Kobe Mainu nih, lu lupa kejadian kemarin-kemarin gitu loh. Iya, Maksud gua hilang semua tuh ya. hilang semua tuh. beritanya. Ya, berarti pinternya si owner kan.
Oh iya. Tahu iya. nih kebutuhannya Iya. fans nih apa, fans suka apa. Gua kasih dia ini gitu loh. Oh iya. Padahal kan mereka juga yang mencet Ole dan bagi gua ya elah ini mah udah kacur banget lu cuma karena ya sayang nih Ole gua gini. Men. Gitu kayak tadi gua bilang, ya Ole lu punyalah sedikit marwah, punyalah sedikit pride bahwa nggak usah lu yang begging gitu loh. Lu nggak usah oke gue mau nih gitu. Ya. Ya kan selalu gitu Bang, nanti ada berita besar yang ditutupin kasih perselingkuhan artis, perselingkuhan. Kan gitu Bang, emang mau gitu. Orang lupa hati Kobe main, orang lupa. Iya, nah lupa gitu loh. Kasih foto di pinggir Kasih lapangan foto, saudaranya iya, Mainu. saudaranya gitu. Maksud Iya, gua. udah lupa orang mah. Emang semua itu memang sudah sistem mainnya semua orang, makanya bukan cuma ke orang-orang negara kita aja yang IQ-nya. Semua satu dunia begitu semua Bang. Emang kita nih Udah eranya lah. udah eranya dibego-begoin aja sih, Ya, bingung. berarti walaupun ini sudah eranya dibego-begoin seperti kata lu, jadilah orang yang tidak mau dibegoin. Nah. Karena apalagi yang lu punya selain integritas. Siapa itu yang paling penting integritas. Dan you have a choice. Iya, lu punya pilihan gitu loh. Gitu. Lu punya enggak lah udah, lu punya jadilah manusia yang punya sikap gitu. Betul. Kalau gue bilang Oli, enggak deh kalau gue ya gitu. Terlepas gue suka sama Oli gitu ya. Iya. Tapi mengingat kejadian dia dipecat terus ya lu sedih segala macam terus sekarang kayak lu yang buka pintu. Ya lu kayak orang kalah aja men dan lu gak kurang duit gitu loh. Makanya gue keluar berita lagi barusan tadi bahwa kayaknya Carrick yang mau gue lebih Carrick gitu loh. Oke, Carrick lebih oke. Kalau gue ya karena kalau Ole enggak lah gitu terlepas lu dijadiin caretaker selama 6 bulan nih. Kondisinya nih belangsak nih. Ya. Oke lah, maybe you can turn the things around gitu ya. Mungkin kita nggak pernah tahu ya, kita cerita ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu, itu kan rahasia ya. Itu kan takdir tuh gitu. But kalau misalnya tidak semakin membaik, justru semakin memburuk, kan lu lagi yang akan dihina-hina. Yeah. Oh memang balik lagi yang dihina lu bukan gua gitu ya. Yeah. Itu sih urusan lu. Tapi maksud gua, kok mau sih lu dijadiin bumper gitu loh. Kalau gua ya gitu. Ya makanya untungnya bukan berarti ya udah Carrick Belum. Baru tadi ada keluar berita gitu. Nah, kayaknya kalau Solskjaer tuh udah gentleman agreement deh Bang. Nah, gue Enggak ya? belum. Iya sih. Ada berita Kayaknya kalau nggak ada salah verbal udah gitu. verbal agreement apa gentleman bukan agreement lagi gitu. udah mulai membuka apa in talks lah, udah Ya, mulai in ngobrol talks. gitu loh. Cuma maksud gua balik lagi gitu. Lu kemarin tuh dipecat gitu loh. Iya. Dipecat terus lu sedih. Bahkan di klub Turki juga lu gak berhasil banget kan. Iya. Jadi for the sake of dan Ole kalau diambil United ini akan membungkam suara-suara Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville. Nah, satu yang akhirnya menurut gua sekarang sangat gua sayangkan adalah pemain-pemain mantan pemain ini ngomong, "Oh, dulu MU gini. Stop." Iya. Pada saat lu ke MU, lu mulai mentas tuh tahun 93, 94 lah kita bilang ya. Udah 6-7 tahun Fergie. Udah pernah juara United. United ini udah pernah juara men. Sudah pernah juara. Dan pada saat muda lu ada di situ, lu diorbitkan. Ada letnan-letnannya Fergie di situ. Cantona, ada McClare, ada Robson, ada Bruce. Terus lu sekarang compare dengan kondisi pemain saat ini. Lu sebut siapa pemain MU yang juara? Lu sebut deh. Casemiro. Casemiro. Ya, Umur Casemiro. berapa? Iya benar umur. Iya kan? Iya. Casemiro. Cantona datang in his prime. Iya benar. Casemiro udah oke. was up ya. Udah. Terus dia juga bukan model pemain yang orang look up ke dia yang benar-benar jadi jenderal gitu di situ bukan. Oke, ada yang juara UEFA kan ada pernah gini-gini Europa League. Iya. Tapi seberapa banyak gitu loh. Iya. Dulu tuh pemain-pemain tuh benar-benar udah mateng gitu ya. Lu dicemplungin ke situ sehingga ada nih yang ngejagain lu gitu loh. Nah, sekarang siapa yang mau ngejagain? Casemiro bukan model pemain yang ngemong gitu, bukan. Iya, Gitu iya. loh. Oh, kalau misalkan dia nggak bisa, tadi bilang netizen nggak bisa nggak bisa marah-marah gitu ya, netizen nggak bisa ngamuk-ngamuk, diganti pemainnya aja ngambek jadi degradasi timnya ya kan. Siapa tahu pemainnya 11 yang ngambek kan, udah gua nggak jelas sama nih tim biar degradasi, bisa banget kan itu mungkin ya bang ya. Bruno ngambek, ya. Semuanya ngambek, degradasi deh. Iya kan, Chelsea degradasi, MU degradasi.
Nah Milan, kalau Milan gue misalkan Scudetto aja gue udah wanti-wanti gue nggak akan ngepost apa-apa soal Scudetto Milan misalkan Scudetto. Kan bisa aja mungkin nggak Dam itu Dam. Pemainnya yang ngambek Dam, nggak juga ya? Main profesional harus. Pemain ngambek dikumpulin gitu biar degradasi. Ya kan maksud kan ternyata 11 pemain ini anjing nih klub nggak jelas nih. Gue terima duitnya aja dah, mainnya mah asal-asal aja gitu, nggak mungkin. Tapi maksudnya dia kan mau dilirik klub lain soalnya sih. ya. Iya kan balik lagi market value dia juga turun kan gitu. Iya, jadi nggak mungkin sampai degradasi. Enggak sih. Iya gitu. Bang, gue mau nanya deh, ini mungkin pertanyaan bodoh ya, tapi si siapa? Glazer itu masih ya bang? Oh masih kan gede sahamnya. Iya, Dia kan masih besar. saham mayoritas. Oh ini 75%. mirip kayak Chelsea ya, Ineos yang dijadiin wajah klub ya? Iya, karena perjanjiannya adalah tahun kedua nanti saham Ineos bertambah. Oh, Ya, oke. Akhirnya jadi full Bisnis, kepemilikan gitu loh. Soalnya kan- Kalau sekarang sih masih Glazers masih mayoritas gitu. Masih itu Glazer Soalnya kan kan perusahaan gede. Sekarang banyak juga yang nyalain Ineos gitu. Dulu gitu mulu kan ketika ganti pelatih atau beli pemain gak jelas atau misalkan ngeluarin duit untuk bursa transfer sekarang pelit gitu. Padahal lu beli nih gitu. Tapi kalau malah nggak mau ngemoda gitu. Ya kayak Maksudnya- dulu kalau Abramovich kan dia yang keluarin duit tuh, Iya. dar gitu loh. Ya gitu kalau Oke, ini. oke. Nah berarti ini sebelum udah nih, kan kita nggak mau bahas pelatih baru Indonesia kan? Gue lempar Nggak aja penting. deh. Iya makanya dari lu deh Dam. 2 kata untuk pelatih kita yang baru, 2 kata aja. Hah? Oh, pelatih Iya, 2 kata, nggak usah 2 kata lucu ya, tapi 2 kata aja untuk pelatih kita. Dari gua kali ya, dari gua nih. Karena ini kan ada, ini lucu banget sih. Jadi kan Bung Toel sama coach itu udah komentarin, ngata-ngatain, bukan ngata-ngatain, ini nggak cocok nih pelatih ini gitu. Pelatih si A ini nggak cocok Kanada dengan Indonesia bla bla segala macam. Ini tier 4 lah gitu-gitu. Iya. Biasanya kata netizen ada orang kalau 2 orang ini sudah mengomentarin pelatih itu berarti bagus katanya gitu. Karena dikritik. Kluivert kan nggak dikritik kan. Oh. Berarti 2 kata dari gua untuk pelatih kita yang baru ini, insya Allah gacor. Nah kalau gua Insya Allah gacor. ya karena kan poin gue tuh coach sama Bung Toel udah komen ngata-ngatain, jadi insya Allah gacor kalau dari gua. Nah lu nanti kan Bang Fu punchline kita nih, dari lu Dam. Kalau gue Gak sih, apa-apa kalau lu mau nggak suka sama pelatih baru nggak apa-apa juga. gue lebih bukan nggak suka, nggak tahu gue. Ya, Gitu. Gue Kanada sih ya. jujur aja, gue selalu bilang, suka banyak yang nanya nih ke gue ya kan, gue ngonten juga, bang lu menurut lu gimana si A, si B, si C? Kalau gue nggak nonton gue nggak bisa komen. Iya, Gitu. iya, iya. Karena menurut gue aneh aja ada yang komen misalkan nih pemain Sassuolo ini bagus. Emang lu nonton Sassuolo tiap Sering minggu? gitu tiap Iya. minggu. Kalau lu cuman di sosmed doang, di klip doang mah Iya. semua orang bisa komen kayak gitu. Nah termasuk nih pelatih timnas Tapi ini. lu nonton Kanada kan? Maksudnya waktu Piala Dunia sebelumnya kan dia masuk tuh. Iya, ya cuman Oke. seberapa banyak sih bang nonton Iya, Kanada? nggak, Gua Iya Kanada kan? cuma tahu Robin Scherbatsky. Terkenal itu dong. Iya. Kan dia orang Kanada di film Iya, itu. iya. Iya. Gitu. Gue Nah, Kanada Robin tahunya Scherbatsky. juga Drake. Justin Bieber. Dia Kanada ya? Kanada. Apa berarti ada 2 kata nggak untuk pelatih kita? Nggak usah, biar cek langsung aja. Nanti panselnya di Bang Fu, tenang aja. Liatin aja. Wih siap, liatin aja ya. Iya liatin aja, iya benar. Kalau lu Bang, untuk closing kita Bang, 2 kata untuk pelatih baru Indonesia. Bodoh amat.